bidang kesehatan itu dianggarkan 75 triliun. 75 triliun. Baru keluar 1,53% coba. Jangan biarkan mereka mati dulu baru kita bantu, nggak ada artinya. Kalau perlu perpres saya keluarkan. Kalau saudara-saudara punya peraturan menteri keuangan, keluarkan untuk menangani negara, tanggung jawab kita kepada 267 juta rakyat kita. Salam Indonesia, jumpa kembali bersama saya Ahmad Gunawan Abdillah di EZI TV. Kali ini kita akan membahas masalah-masalah terupdate, terbaru, teranyar yang ada di Indonesia. Kemarin Presiden Jokowi dalam sidang Kabinet Paripurna yang dilangsungkan di Istana Kepresidenan terlihat marah, jengkel kepada para bawahannya atau pembantunya ini. Nah, yang disorot kali ini adalah Kementerian Kesehatan yang tidak mengeluarkan banyak dana padahal uangnya sudah ada kepada pembiayaan-pembiayaan yang ada di Kementerian Kesehatan. Nah, kali ini kita akan berbincang dengan salah satu pengamat kesehatan, Bapak Peter Tobias Patiasina. Kita langsung saja tanya-tanya mengenai fokus Presiden, kenapa dia mencecar Menteri Terawan, Menteri Kesehatan RI. Oke, Pak Peter, kemarin Presiden dalam sidang Kabinet Paripurna bersama jajarannya mengemukakan kejengkelan dan amarahnya kepada menteri-menterinya yang tidak bekerja ekstra ketat atau extraordinary di saat pandemi COVID-19 ini. Nah, salah satunya adalah contoh yang diberikan Presiden ke Menteri Terawan mengenai anggaran 75 triliun tersebut. Gimana tanggapannya Pak Peter? Ya, terima kasih Mas Gunawan. Pertama-tama kita apresiasi dulu ya pidato dari Presiden yang mungkin merasa jengkel, kesal dengan adanya laporan-laporan yang sampai dengan hari ini mungkin belum tuntas ya. Contoh yang pertama ke Kemenkes. Kenapa Kemenkes? Karena memang berhubungan dengan COVID-19 adalah Kementerian Kesehatan. Bukan soal takut dan tidak takut mengenai kucurkan dana itu ke masyarakat. Karena ada dua dilema. Satu, mungkin dengan adanya laporan yang dari bawah, misalnya dari Departemen Kesehatan atau dinas-dinas kesehatan yang lain, belum sepenuhnya ke Kementerian Kesehatan. Dan yang kedua, tanda tanya dalam arti begini, kalau dia kucurkan itu tepat sasaran atau tidak. Misalnya dia kasih contoh, dia kasih keluar dana misalnya buat anggaran rapid test atau TVM atau swab misalnya. Kan yang bermain di sini kan bukan Kementerian Kesehatan. Yang kita ngelihat, yang bermain di sini adalah BUMN. Yang dalam artinya itu ada anak BUMN itu, kalau nggak salah ada 3 ya, Kimia Farma, Indofarma sama RNI ya. Papros. Ya Papros Raja Wali kan kalau nggak salah. Nah, kenapa Kementerian Kesehatan masih menahan? Karena yaitu dia melihat bahwa kalau nanti dia kasih turun, yang menikmati itu siapa? Dilematis ya. Dilematis. Itu mungkin itu saya punya pendapat saya dan saya setuju. Untuk menahan anggaran itu. Saya setuju. Kita pemain Alkes misalnya banyak yang selalu kasih masukan bahwa mereka setuju untuk Kementerian Kesehatan menahan dana anggaran itu, jangan sampai ya kan seperti monopoli BUMN itu. Bukan, jangan seperti Siti Fadila. Oke. Nah, itu mungkin yang hari ini Kementerian Kesehatan dia ragu seperti itu. Betul. Kita kasih apresiasi buat Presiden untuk segera keluarkan anggaran sebanyak-banyak mungkin. Nah, tapi kalau anggaran yang tepat sasaran misalnya untuk bayar tenaga medis, habis itu untuk bayar gaji dokter spesialis dan yang lain-lain itu bermanfaat. Tapi kalau hanya mengeluarkan yang tidak tepat sasaran, baru hanya kasih titip buat BUMN untuk silakan membeli rapid test atau yang lain-lain, nah itu percuma. Jadi ada kesan tidak rela Menteri Terawan untuk mengeluarkan dananya
Karena ini uang negara malah diputar untuk lahan bisnis BUMN tersebut. Nah, kalau ada kesan gitu. Bukan. Jadi gini, kalau bilang tidak rela juga nggak enak. Bukan nggak enak dalam arti begini. Dalam arti harusnya diberikan kewenangan penuh untuk Kementerian Kesehatan untuk mengelola itu anggaran. Karena ini sudah bukan normal. Ini kan lagi dalam bencana. Betul. Mungkin kalau dalam normal silakan, ya kan? Karena disitulah basic Kimia Farma, Indofarma untuk bermain di bidang kesehatan. Tetapi ini sudah mengenai pandemi, itu saya rasa itu saya punya pendapat pribadi bahwa yang berwenang itu adalah Kementerian Kesehatan. Berhubungan dengan yang reshuffle maupun bubarkan lembaga, saya sependapat. Saya setuju bahwa gugus percepatan itu dibubarin. Kenapa? Ini bukan bencana kayak gunung api meletus atau bencana longsor, kelaparan atau banjir. Kalau memang itu ada bencana seperti itu, ya it's not. Itu harus ada BNPB punya tugas itu kan. Tapi kalau sudah pandemi kayak begini, adalah bencana kesehatan. Bencana kesehatan ya harus dong. Menteri Kesehatan diberikan penuh. Kenapa sampai hari ini Kementerian Kesehatan diberikan wewenang yang bagi saya, yang saya ngelihat ke bawah, bahwa wewenangnya sempit, yang diambil alih sama tugas percepatan. Sedangkan tugas percepatan di dalam tugas mereka kan, mereka bukan ahlinya. Sekalipun di dalam struktur keanggotaan dari gugus percepatan ada Depkas juga. Ya, masuk juga bagian-bagian dari Kementerian Kesehatan. Tapi mereka tidak punya wewenang. Iya, betul. Benar kan Mas Gun kan? Tapi kalau mereka punya wewenang, mereka diberikan kesempatan, saya rasa ini lebih cepat. Jadi setuju kalau Presiden bubarkan gugus percepatan untuk digantikan Kementerian Kesehatan sangat sebagai setuju. Orang yang mengetahui dan memang sesuai bidang. Yes, saya sangat setuju. Karena ini disebut bencana kesehatan. Oke, mungkin lebih kuat lagi bahwa anggaran 75 triliun yang harus dikeluarkan, sebenarnya Kementerian Kesehatan berhak membeli sendiri dong barang-barang tersebut untuk disebar ke Dinkes, ke rumah sakit, puskesmas seluruh Indonesia, bukan BUMN. Begitu Kak prakteknya. Kalau yang kita ngelihat dari dulu kan, saya juga sebagai praktisi kesehatan, di mana itu kan ada dana DAK. Nah, dana DAK biasanya kan turun ke transfer daerah. Provinsi-provinsi, kabupaten, kota. Nah, kalau bisa, anggaran itulah yang diberikan wewenang sepenuhnya kepada dinas-dinas terkait untuk membeli. Karena dinas-dinas terkait yang membeli ini tidak. Ini dinas kesehatan cuma hanya nunggu. Misalnya dinas kesehatan provinsi yang ada di daerah, dia menunggu misalnya dana dari pusat turun. Tapi dana pusat tidak turun, terus mereka mau bergerak kan tidak bisa. Mereka harus tunggu. Apa mereka mesti pakai dana cadangan di tiap-tiap daerah? Kan tidak mungkin, karena ini kan sudah menjadi bencana nasional. Cecarnya Presiden Jokowi ke Menteri Kesehatan ini tidak tidak seserius kementerian lain. Contoh, Menteri Dalam Negeri yang menganggarkan 108 miliar hanya untuk lomba foto provinsi kabupaten, atau Depsos yang anggarannya lebih 3 kali lipat, bahkan 203,9 triliun untuk bansos, PKH, diskon tarif listrik dan dana desa dan lain-lain tidak disebut. Bahkan UMKM yang mendapat dana lebih besar lagi 123,46 triliun tidak terdengar juga di tengah-tengah masyarakat ini. Jadi dari anggaran 667 triliun ini hanya Kementerian Kesehatan dan bansos yang disinggung sedikit oleh Presiden Jokowi. Gimana tanggapannya Pak Peter? Kalau kita ngelihat pidato Pak Presiden itu kan dia kasih contoh kepada menteri-menteri, kementerian-kementerian yang ada di dalam bidang kesehatan. Ya kan? Presiden ada titipan pertanyaan waktu kita lihat videonya, kan ada sempat kebetan tuh kertas itu. Oh, jadi kalau memang yang kita cerna itu pendapat saya pribadi loh. Yeah.
Jadi ya mungkin juga ada bisikan-bisikan dari kolega-koleganya atau memang ada hubungan kedekatan untuk bisikan ke presiden untuk Kementerian Kesehatan kalau bisa cepat untuk mengeluarkan anggaran, karena ya yang bisa mengeluarkan anggaran cepat dan tepat sasaran itu adalah Kementerian Kesehatan. Nah itu yang saya bilang tadi kan, kita nggak tahu, kita nggak menuduh, tapi ya di saat nanti Kementerian Kesehatan dia mengeluarkan dana yang begitu besar, tapi tanggung jawabnya dia besar, baru dia lemparkan ke hanya BUMN, anak-anak BUMN gitu. Nah itu apa yang terjadi? Kan kita bisa ngelihat kok, masa seorang BUMN bisa mengukur turun sampai dengan jual rapid test dengan harga yang bisa 3 kali lipat ya. Ya kira-kira begitu Mas Gunawan, ya kan? Jadi kita nggak bisa lihat, tapi kan kita ngelihat dengan media-media yang kita bisa tahu, kita bisa baca, kita bisa mendengar bahwa ya sampai dengan hari ini yang selalu blunder itu adalah BUMN. Jadi Menteri Kesehatan Terawan itu sepertinya mengunci dana 77 triliun. Bahkan beberapa waktu lalu kan kita juga pernah wawancara dengan salah satu pemain alat kesehatan. Ada 5 juta APD yang akhirnya tidak terbayar, sekian 3 juta lebih lah tidak dibayarkan oleh Kemenkes. Jadi kan kelihatannya ada yang salah, atau memang Kemenkes seakan-akan mau dijadikan bancakan oleh pemain-pemain atau bagaimana Kak? Kita kan selalu ada dalam lingkungan kesehatan, dan saya selalu berkoordinasi dengan teman-teman yang ada di bidang kesehatan. Mereka senang hari ini bahwa Kementerian Kesehatan menahan itu anggaran itu luar biasa. Kita senangnya karena yang tadi Mas Gunawan bilang, dia tidak mengunci, tetapi dia melihat dulu bahwa apa yang telah mereka kerjakan sesuai dengan apa yang didapat oleh rakyat. Kalau hanya mereka kerja benar, atau yang tadi yang APD 5 juta, kalau memang mereka kerja benar dengan sesuai dengan harganya, mungkin it's okay, tapi kan kita nggak tahu yang bermain ini siapa. Kita bisa ngelihat lah si Adiana Pitupulu kan, sampai protes terhadap Erick Thohir BUMN kan, bahwa jangan-jangan yang bermain di sini adalah BUMN sendiri. Dan memang kita tahu bahwa kalau yang Alkes di bidang kesehatan, yang Alkes yang bermain adalah 3 perusahaan dari anak BUMN. Saran saya ya kalau bisa ya dibantu juga terhadap UMKM yang bidang kesehatan maupun pemain-pemain bidang kesehatan, supaya uang itu bisa berputar. Jangan cuma hanya uang itu berputar di BUMN. Nah itu yang dikatakan Pak Jokowi, seperti itu, maksud dan tujuan seperti itu. Presiden bisa dibilang atau tanda kutip ada pembisik atau ada kebetan yang memang mencecar Menteri Kesehatan. Menteri Kesehatan dikenal Pak Peter adalah seorang yang lurus, figur yang lurus dan anti korupsi. Semoga tidak dijadikan sebagai kambing hitam atau dijadikan seperti Siti Fadila Supari. Nah, Kak, seandainya nih, setuju nggak Pak Peter kalau melihat tekanan Presiden, Menteri Kesehatan mundur? Kalau saya lihat Menteri Kesehatan bukan cengeng, dia seorang TNI, TNI Angkatan Darat, dia bintang 2, dan dia tahu persis bahwa apa yang dia bisa menahan, dan dia bisa mengeluarkan anggaran yang tadi kita dengar bahwa pidato Presiden bilang menahan, bukan, dia seorang komando loh. Nah, seorang komando tahu persis bahwa kapan dia harus mengeluarkan, kapan dia menahan. Dan kalau bilang reshuffle itu kan kebijakan Presiden, murni kebijakan Presiden. Pesan kita bahwa kalau bisa Pak Presiden tetap berjalan tegak lurus, jangan mendengar kiri kanan, karena di saat kita mendengar kiri kanan itu menjadi dilema bagi kita semua. Dan saya berdoa juga kepada Presiden, semoga sampai dengan hari ini tugas beliau kan begitu berat. Semoga memang semoga nanti kesehatan yang Tuhan berikan bagi beliau sampai bisa melewati pandemi COVID-19 ini.
terima kasih Pak Peter Tobias atas bincang-bincang kali ini. Mudah-mudahan bisa berguna untuk warga Indonesia. Oke, pemirsa IGTV, demikian bincang-bincang saya dengan Pak Peter Tobias. Bagaimana Presiden Jokowi mencecar Menteri Kesehatan, tapi menteri-menteri lain yang tidak bergerak ekstraordinari tidak ditegur. Ada apa? Masyarakat bisa melihat, bisa tahu apa yang diinginkan Presiden. Semoga Presiden bisa berjalan lurus tanpa ada orang yang membisiki dan menjatuhkan secara diam-diam hingga Presiden menjadi blunder. Semoga itu tidak terjadi. Saya Muhammad Gunan Abdillah undur diri. Salam Indonesia.